Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Wajihas. Saya akan menerangkan dahsyatnya 6 keutamaan sholawat Ibrahimiyah yang harus Anda ketahui. Siapa sih yang tidak tahu sholawat Ibrahimiyah? Pasti setiap muslim tahu dan hafal. Sebab sholawat ini pasti kita baca pada setiap sholat kita, tepatnya pada tasyahud akhir. Selain dibaca pada saat sholat, sholawat Ibrahimiyah ternyata juga memiliki berbagai manfaat dan keutamaan. Tetapi sebelum membahas tentang hal tersebut, berikut kami sertakan bacaan sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya di semesta ini Engkau maha terpuji dan agung. Di atas merupakan bacaan sholawat yang masyhur disebut sholawat Ibrahimiyah. Menurut Syekh Yusuf Ismail, sholawat Ibrahimiyah merupakan sholawat yang paling tam atau sempurna sihatnya dibandingkan dengan sholawat-sholawat lain, baik yang sifatnya matsurah diriwayatkan oleh Nabi maupun yang tidak diriwayatkan oleh Nabi SAW. Karena kesempurnaan inilah para ulama menetapkan sholawat ini sebagai bacaan yang diucapkan ketika seorang muslim mendirikan sholat, khususnya pada saat tahajud akhir, di samping karena adanya muakkad perihal kebenaran hadisnya. Karena kesempurnaannya ini, maka para ulama menentukan sebagai sholawat yang dibaca ketika seorang muslim melakukan sholat, di samping karena adanya kesepakatan perihal kebenaran hadisnya. Ada banyak perawi hadis yang meriwayatkan sholawat Ibrahim, di antaranya yaitu Imam Malik di dalam kitab Mufatah, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Imam alaihissalam Saqawi dan Al-Iraqi mengatakan bahwa hadis adalah muttafaq alaih. Sebenarnya banyak sekali periwayatan hadis tentang sholawat Ibrahimiyah, dan banyak pula redaksi sholawat Ibrahimiyah ini yang berbeda-beda sedangkan yang kami tulis
di atas adalah salah satu redaksi sholawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi alias versi Baihaqi. Imam Ahmad As-Sahwi menceritakan hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini yang saya bacakan di atas tadi, maka aku bersaksi baginya di hari kiamat dengan kesaksian dan aku beri baginya syafaat. Selain keutamaan tersebut, para ulama mengatakan bahwa membaca sholat Ibrahim sebanyak 1000 kali dapat menjadikan melihat Rasulullah kelak. Dan satu hal lagi yang menarik mengenai persoalan kata Sayyidina pada sholawat Ibrahimiyah, mengapa dalam pengalaman para guru-guru kita mengajarkan untuk menggunakan kata Sayyidina, padahal dalam redaksi hadis sholawat Ibrahimiyah tidak menggunakan kata Sayyidina. Menanggapi persoalan ini, Imam Samsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Mutad mengatakan bahwa yang paling utama adalah menyertakan kata Sayyidina pada sholawat Ibrahimiyah, karena hal tersebut merupakan tata krama terhadap pangkat beliau yang semestinya. Kesimpulan, menggunakan kata Sayyidina ketika membaca sholawat Ibrahimiyah merupakan hal yang lebih utama daripada tidak menggunakan Nihayatul Mutad. Sementara Imam Ahmad bin Hajar sejalan dengan pendapat tersebut. Beliau mengatakan bahwa penambahan kata Sayyidina sebelum kata Muhammad hukumnya adalah boleh-boleh saja, karena ini merupakan bentuk tata krama terhadap hak beliau meskipun diucapkan dalam sholat fardu sekalipun. Keutamaan sholawat Ibrahimiyah: 1. Menyembuhkan penyakit. Kita tahu penyakit datang dan pergi, semuanya tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dekatlah diri kita kepadanya dengan cara mencintai dan memuji apa yang dicintai olehnya. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Barang siapa yang membenci Nabi, maka ia akan dibenci oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang memuji Nabi dan mencintai Nabi, maka akan dicintai pula oleh Allah. Salah satu bentuk rasa cinta kepada Nabi adalah dengan bersolawat. Dengan bersolawat, Nabi akan senang kepada kita. Solawat juga bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita. Berdoalah kepada Allah, semoga Dia mau mengangkat segala penyakit kita. Dari Said Al-Musahab dari Umar bin Khattab, ia berkata, sesungguhnya doa akan terhenti antara langit dan bumi dan tidak bisa naik ke atas hingga ke membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmidzi, predikat hadis ini hasan. Maka dari itu doa dan sholawat merupakan doa instrumen yang saling melengkapi. Fungsi sholawat terhadap doa adalah sebagai kendaraan atau wasilah agar hajat tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu alam. 2. Terkabulnya doa kita. Sholawat Ibrahimiyah merupakan sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat. Barang siapa membaca sholat tersebut ketika sholat, kemudian ia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Wallahu alam. Dari Abu Ali Al-Janbi dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba seorang lelaki masuk lalu sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah kemudian bersabda, engkau tergesa-gesa wahai Mushail, orang sedang sholat. Apabila engkau sholat kemudian duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Bacalah sholawat atasku. Lalu berdoalah. Selepas itu seorang lelaki yang lain sholat memuji Allah
dan membaca sholawat kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda, "Wahai Musailim, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan." 3. Mendapatkan syafaat oleh Nabi SAW di hari kiamat. Barang siapa membaca sholawat kepada Nabi kelak di akhirat akan diberikan wasilah baginya berupa kedudukan di surga. Wasilah tersebut berbentuk syafaat yang dapat menuntun kita masuk ke dalam surga. Kemudian bacalah sholawat kepadaku, karena barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali maka Allah membalas dengan 10 sholawat. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku. Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah. Dan aku berharap agar aku adalah hamba Allah tersebut. Barang siapa memintanya wasilah kepada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Imam Muslim. 4. Diangkat baginya 10 derajat, dihapus darinya 10 keburukan. Barang siapa membaca sholawat untuk Nabi 1 kali saja, maka Allah akan memberinya 10 rahmat, dan rahmat itu bisa berupa saja. Bisa berupa rezeki, kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isam bin Ja'far memberitahu kepada kami dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Yang kelima, terhindar dari penyakit hati. Barang siapa membaca sholat sebanyak 41 kali setiap hari setelah sholat 5 waktu, niscaya orang tersebut akan terhindar dari penyakit hati yang dapat menimbulkan dosa. Misalnya seperti sombong, dendam, iri, dan hibah kepada orang lain. 6. Dapat mendapatkan jodoh yang baik. Barang siapa membaca sholawat sebanyak 100 kali setiap hari dan istiqomah, niscaya Allah SWT akan mempertemukan dengan jodoh yang baik, dan tentunya harus diimbangi dengan ikhtiar seperti sholat, istikharah, wirid, dzikir, dan doa. Wallahu a'lam. Itulah beberapa keutamaan sholawat Ibrahimiyah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.